Seorang wanita berinisial S, 35 tahun, ditemukan tewas di Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda pada hari pertama Lebaran, Sabtu 21 Maret 2026. Jasad korban termutilasi menjadi 7 bagian. Hasil penyidikan polisi mengungkap suami siri korban berinisial J, 53 tahun, dan seorang wanita berinisial R, 56 tahun terkait pembunuhan tersebut. Keduanya ditangkap dalam waktu singkat. Hanya dalam jangka waktu tidak sampai dari 12 jam, jajaran kami sudah bisa mengamankan 2 orang yang diduga kuat sebagai tersangka pelaku utama peristiwa mutilasi ini, ujar Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Henry Umar, dikutip dari Antara, Minggu 22 Maret 2026. Penyelidikan maraton kepolisian secara mengejutkan membongkar fakta bahwa pembunuhan berencana dan skenario pembuangan jasad korban ini telah disurvei serta disusun oleh kedua pelaku sejak Januari 2026. Dari pemeriksaan polisi diketahui pembunuhan tersebut telah direncanakan kedua pelaku sejak Januari 2026. Mereka bahkan telah mensurvei tempat untuk membuang jasad korban. Rencana itu kemudian dieksekusi pada Kamis 19 Maret 2026 dini hari. Tersangka J menganiaya korban dengan balok kayu ulin hingga tewas. Ia dan R lalu memutilasi korban menggunakan mandau. Korban dimutilasi agar mudah untuk dibuang ke tempat yang telah mereka siapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, motif kejahatan ini dipicu oleh rasa sakit hati akibat tuduhan perselingkuhan, sekaligus adanya niat serakah para pelaku untuk menguasai harta benda berharga milik korban, ungkap Henry. Kejadian ini sudah direncanakan jauh hari. Pelaku melakukannya, pembunuhan, ada 2 motifnya. Motif yang pertama merasa sakit hati dengan tuduhan-tuduhan korban yang menyatakan kedua pelaku berselingkuh dan telah melakukan hubungan badan berkali-kali, kata Kapolres. Motif yang kedua, untuk menguasai barang-barang korban, baik itu kendaraan motor dan alat komunikasi handphone, tambah Kapolres. Aksi keji pembunuhan ini direncanakan, diketahui polisi setelah kedua pelaku mengaku telah lakukan survei ke lokasi pembuangan jenazah korban pada Januari 2026. Jadi mereka sudah menentukan lokasi pembuangan jenazah di lokasi TKP, yakni Gunung Pelanduk, ujar Kapolres. Perencanaan pembunuhan semakin menguat setelah polisi juga mendapatkan keterangan pelaku perempuan inisial R bahwa korban menyampaikan ke dirinya hendak pulang ke Jawa tanggal 18 Maret 2026. Korban ke Jawa hendak ketemu saudara dan keluarganya. Dalam pertimbangan ini, tersangka R ini menyampaikan sudah saatnya korban dieksekusi. Sehingga, barulah mereka menyusun ulang rencana eksekusi yang akan dilakukan terhadap korban. Tersangka R kemudian tanggal 19 Maret 2026 mengajak korban tidur di rumahnya. Keduanya pun bertemu dengan tersangka J alias W di salah satu masjid Simpang 4 Forvo Mall Lembuswana. Lalu mereka pun ke rumah tersangka R di Jalan Anggur untuk tidur. Kemudian pukul 2.30 WIB tanggal 20 Maret 2026, tersangka J alias W memukul dada korban yang tertidur dengan balok. Pukulan ini membangunkan korban yang sempat berdiri dan lari menangis. Korban sempat meminta perlindungan ke tersangka R, namun didorong kembali oleh tersangka R, sehingga korban dianiaya terus-menerus oleh tersangka J alias W hingga pukul 6.00 WITA. Setelah dipastikan korban meninggal akibat penganiayaan berat, tersangka J alias W beristirahat dan tersangka R membersihkan darah korban di rumahnya. Kemudian pada pukul 16.00 WITA, tersangka J alias W melakukan pemotongan tubuh jasad korban. Alasan pemotongan tubuh korban karena apa? Alasannya untuk mempermudah membawa tubuh korban dari lokasi TKP, yakni Gunung Pelanduk. Pemotongan tubuh korban disaksikan tersangka R menggunakan mandau dan palu, juga menggunakan alas pemotongan, mulai dari kaki, paha, baru ke atas tangan korban, jelasnya.